Apa Ya, kabarnya? Wilis. Alhamdulillah baik. Tadi saya sudah mm, menamati ya Bu Umi ngajar. Terima kasih Bu Umi sudah bisa menyampaikan pembelajaran hari dengan baik ya. Terima kasih. Anak-anak tadi antusias ya. Iya. Tadi temanya apa Bu Umi? Hidup bersih dan sehat di sekolah. Di sekolah. Ada beberapa catatan dari saya ya Bu Umi ya. Iya, Ibu. Tapi sebelumnya apa yang ada yang ingin Bu Umi sampaikan? Ya, di coaching temen ya. Baru pertama kali deg-degan, tapi membuat saya semangat kan jadinya ada masukan, perbaikan diri untuk saya kan mengajar walaupun sudah lama merasa baik-baik saja menurut saya kan sudah efektif menurut saya, tapi kan belum tentu menurut pandangan Bu Yulis, pandangan teman ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar. Iya. Oke, Bu Umi, ada yang ingin Bu Umi sampaikan mengenai dari pembelajaran yang tadi Bu Umi sampaikan ke anak-anak? Ada hal-hal yang mungkin menurut Bu Umi masih perlu yang dicermati lagi dalam saat proses pembelajaran? Kalau untuk kegiatan tadi kan di kelas dilakukan diskusi dengan anak-anak ya, berbagi menjadi empat, itu sudah menurut saya itu kegiatannya sudah cukup menyenangkan buat anak, tidak menonton gitu belajarnya, dan mereka juga sudah melaksanakan kegiatan membersihkan kelas. Artinya tema ini sangat bagus untuk anak menjaga kebersihan di dalam ruang kelas mereka sendiri gitu. Nah, ketika asik mengajar itu, saya kadang suka lalai kalau menilai gitu. Ketika misalnya saya asik nih memberi tanggapan apa yang anak lakukan, saya kadang lupa atau lalai memberi nilai. Nah, di situ kadang-kadang saya perlu masukan dari Bu Yulis. Baiknya gimana gitu. Oke, jadi pembahasan kita diawali dengan masalah bumi saat berproses tadi adalah di penilaian. Ya. Oke, jadi penilaian nih pembahasan kita ya bumi. Baik. Sebenarnya nanti apa yang ingin Bumi harapkan dari penilaian tadi yang menurut Bumi masih perlu Bumi pemahaman untuk penilaian? Ya, saya mau anak-anak itu mereka yang aktif gitu, berpendapat, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Itu kan dapat nilai gitu. Nah, pada nyatanya nih ada juga anak yang kelihatannya diam, tapi ketika membersihkan kelas atau menjaga kelas supaya tetap bersih itu dia itu si anak itu konsisten sekali. Nah, itu saya tuh masukin nilainya gimana nak? Saya mau nanti mereka tuh mendapat penilaiannya dari kegiatan diskusi, dari sikap dan perilaku, kemudian pengetahuannya juga dapat semuanya gitu. Jadi satu sisi saja. Oke, baik. Jadi tujuan kita pembicaraan kita ini hal penilaian ya Bumi, dan juga nanti Bumi juga berharap bisa mendapat hasilnya nanti anak-anak bisa mendapatkan penilaian yang sesuai ya. Iya. Intinya seperti itu harapan Bumi ya. Baik, sekarang Bumi, sekarang menurut Bumi apa yang mempengaruhi proses penilaian yang sampai Bumi masih bingung, ya masih belum yakin gitu ya. Tadi kan Bumi kepingin nggak meraba-raba ya waktu memberikan penilaian. Sekarang menurut Bumi
Apa yang mempengaruhinya kalau menurut Bumi? Eh, apa ya? Saya juga kurang tahu. Makanya saya butuh di coaching. Jadi ini pasti ada yang mempengaruhi Bumi, ada sesuatu hal yang membuat Bumi jadi merasa nggak pede lah istilahnya, dia tidak pede apa masih belum yakin saat memberikan penilaian kepada anak, kepada murid. Mungkin ada hal yang mempengaruhinya Bumi, atau mungkin dalam situasi tertentu Bumi kayak tadi kan Bumi sampaikan lagi asik, lagi asik memberikan penjelasan ke anak-anak sampai akhirnya blank untuk memberikan apresiasi penilaian kepada anak-anak. Oke kan ada yang hal seperti itu, mungkin yang mana nih yang lebih pernah Bumi alami gitu loh? Iya, asik mengajar ya, Lagi asik sampai lupa menilai. Tapi bisa juga sih caranya saya rekam kalau ngajar, nanti saya putar ulang baru saya nilai mau sisi mana yang saya ambil gitu. Seperti itu yang sudah saya lakukan supaya tidak ada yang miss gitu kan. Seperti itu kadang-kadang, tapi nggak selalu saya rekam. Jadi situasinya saat pembelajaran Bumi merekam gitu ya. Berarti nanti ada hal sesuatu yang nanti membuat penilaian itu bisa terwujud. Iya kan? Jadi menurut saya itu udah satu langkah menuju ke cara Bumi untuk memberikan penilaian ke anak. Nah sekarang situasi seperti apa juga yang Bumi inginkan kalau lagi ingin memberikan penilaian? Pasti ada situasi yang seperti yang bagaimana gitu ya menurut Bumi? Iya, yang selama ini sih kan penilaian banyak diambil dari ulangan gitu kan, penilaian harian, kemudian PPS. Itu sih kalau yang selama dilakukan, cuma saya masih merasa kurang puas itu untuk siswa saya yang mungkin dalam hal kognitifnya kurang bisa membaca. Tapi kalau yang saya bilang tadi, menjaga kebersihannya dia paling rajin gitu. Kalau piket, kalau ada sampel langsung diambil. Nah itu kan yang menurut saya perlu tambahkan juga, karena apa yang disampaikan tuh sebenarnya diterima, tapi untuk pengetahuannya kurang. Oke, sekarang Bumi, apakah ada gagasan ataukah ada ide nih dari Bumi untuk membuat Bumi bisa melakukan penilaian saat proses pembelajaran? Kalau penilaian misalnya yang mau saya nilai kemampuan berbicara atau keaktifan, ya saya bisa langsung nilai. Di situ saya siapkan formatnya gitu. Cuman kalau model rubrik gitu ya? Ya, tapi kan itu nggak tercover semua. Kalau untuk anak yang saya mungkin ambil yang sangat lemah dan sangat lebih gitu, sangat kuat, dominan gitu. Itu kan kalau untuk yang rata-rata sih ya saya ambil apa, karena kan biasa aja. Apa Bumi bisa memastikan itu bisa terwujud, bisa Bumi jalankan? Insya Allah ya. Oke, baik. Sekarang apa untuk mewujudkan yang tadi yang ingin Bumi sampaikan tadi, pasti Bumi menyiapkan, ada persiapan dong. Iya. Semuanya itu bisa Bumi sampaikan apa saja yang harus Bumi siapkan untuk ke proses penilaian tersebut sesuai dengan ide rencana Bumi tadi. Iya, tadi kan saya siapkan rubriknya dulu, kemudian saya juga menyiapkan buku untuk catatan-catatan, misalnya si anak tertentu bersikap lebih gitu atau kreatif. Nah itu akan menjadi saya catatan, kreatif atau suaranya lantang atau
pendapatnya bagus tapi suaranya sangat lemah. Itu sementara saya berpikir langsung nilainya kan agak sulit, jadi saya buat tulisan-tulisan aja dulu, nanti baru saya pertimbangkan lagi setelah selesai pembelajaran. Baik Bumi. Nah, bagaimana Bu Umi bisa memastikan ide-ide Bu Umi tadi bisa berjalan, bisa terlaksana? Ya saya lakukan gitu aja, saya melakukannya walaupun mungkin tidak sempurna, tapi saya berusaha Oke. melaksanakan apa yang saya mau gitu, apa yang saya harapkan bisa mendapat, mengumpulkan nilai yang saya gitu, yang penting saya buat aja. Jadi apa yang akan Bu Umi dapatkan setelah nanti Bu Umi melaksanakan ide-ide Bu Umi tersebut? Saya berharap bisa menilai secara menyeluruh dari semua aspek, tidak dari satu sisi saja. Saya berharap begitu. Iya baik Bu Umi. Jadi yang tadi catatan-catatan tadi itu semua tidak lepas dari apa yang tadi kita bahas ya, yang kita bicarakan ya. Nanti rencana tindak lanjutnya bagaimana Bu Umi? Tindak lanjut dari ide-ide Bu Umi tadi. Kan saya juga nanti harus tahu juga RTL-nya bagaimana, ide-ide Bu Umi tadi kan seperti itu. Ya saya akan menerapkan itu di kelas saya. Maksudnya pada anak-anak saya, walaupun pembelajarannya bisa di kelas, bisa di luar kelas, atau di ruangan lagi. Kira-kira berapa pertemuan lagi nih saya bisa amati lagi sebagai kelanjutan dari ide-ide Bu Umi tadi, penerapan ide-ide Bu Umi tadi yang penilaian ya? Seperti itu. 2 pertemuan lagi. 2 pertemuan lagi, baik. Saya kan harus siap-siap. Iya. Ntar kita ketemu lagi ya untuk pertemuan lagi. Saya masuk ke Bu Umi lagi, saya mengamati lagi Bu Umi dalam proses pembelajarannya, apakah tadi semua ide-ide yang Bu Umi sampaikan bisa diterapkan ya, bisa Bu Umi laksanakan. Berharap sih bisa ya, seperti itu. Baik Bu Umi. Nanti dulu. Kalau dari sisi Bu Yulis, apa yang harus saya perbaiki? Kalau menurut saya, nah ini tadi kan di penilaian Bu Umi tadi sempat Bu Umi sampaikan ada penilaiannya, menurut ada yang anak-anak yang low, yang high kan gitu ya, ada yang middle kan gitu, terus ada yang middle itu rata-rata lah ya. Jadi paling enggak Bu Umi nanti saat berproses perlu dimasukkan juga, bisa dilampirkan di RPP Bu Umi itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti dari pembelajaran itu bisa pakai proses, bisa pakai konten, bisa produk gitu. Jadi ada menurut saya sih ya bisa ada tiga cara. Tapi Bu Umi harus memetakan dulu anak-anaknya berdasarkan kebutuhan anaknya dulu gitu. Pakai apa sama minat belajarnya anak, dia maunya yang mau pakai proses atau mau pakai konten atau pakai produk. Kalau produk itu biasanya kan anak-anaknya yang menurut Bu Umi high ya, yang kognitifnya bagus lah seperti itu ya. Jadi nanti Bu Umi tolong diperbaiki RPP-nya, ditambahkan nanti untuk pembelajaran diferensiasi pembagiannya, kemudian sama dimasukkan juga dengan ada kompetensi sosial emosional. Jadi di situ juga Bu Umi bisa integrasikan, misalnya saat anak-anak memberi salam itu nanti masuk kompetensi apa, nanti ada kompetensi berrelasi, kompetensi sosial, kesadaran diri gitu. Jadi nanti semuanya terintegrasi. Jadi nanti 2 minggu ke depan saya lihat ya. Tapi dampingin ya. Iya, insya Allah saya dampingi terus Pak Bu Umi sama-sama. Oke? Terima kasih banyak. Bu Umi kayaknya udah ditunggu sama tamu. Iya. Kan kita ketemu lagi 2 minggu ya. Saya izin masuk kelas lagi ya. Iya, silakan. Oke, terima kasih.